merasa diri paling berjasa. Kata-kata yang sering terucap oleh orang-orang yang ujub adalah, kalau tidak ada saya tidak akan begini, kalau tidak ada saya maka tidak akan terlaksana kegiatan ini, kalau tidak ada saya maka tidak akan ada kebaikan. Ini adalah ujub. Ujub ditempatkan di tempat yang pertama karena bahaya sekali. Dan ujub akan merusak seluruh tatanan kehidupan di dalam diri, keluarga, bahkan masyarakat. Dan ibadah puasa melatih diri untuk tidak ujub. Apa yang harus kita ujubkan di dalam ibadah puasa sementara kita berjuang menahan lapar dan dahaga? Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya hadirun fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji milik Allah, salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kita kepada Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan itu adalah jalan yang terbaik untuk memperoleh derajat mulia dunia, mulia akhirat. Hadirin, ajaran yang diajarkan oleh ibadah puasa adalah bagaimana kita melatih diri untuk jauh dari penyakit hati. Penyakit hati yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Beliau menggambarkan ada 10 berdasarkan hadis dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat jasadul kullu wa idza fasada jasadul kullu ala wa hiya qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Ketika daging itu baik, maka baik seluruh amal, seluruh jasad. Dan ketika rusak daging itu, maka rusak seluruh tubuh. Ala wahya qalbu. Ketahuilah bahwa itu adalah qalbu, hati. Dan 10 penyakit hati yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, di antaranya adalah ujub, merasa diri paling berjasa. Kata-kata yang sering terucap oleh orang-orang yang ujub adalah, kalau tidak ada saya tidak akan begini, kalau tidak ada saya maka tidak akan terlaksana kegiatan ini, kalau tidak ada saya maka tidak akan ada kebaikan. Ini adalah ujub. Ujub ditempatkan di tempat yang pertama karena bahaya sekali. Dan ujub akan merusak seluruh tatanan kehidupan di dalam diri, keluarga, bahkan masyarakat. Dan ibadah puasa melatih diri untuk tidak ujub. Apa yang harus kita ujubkan di dalam ibadah puasa sementara kita berjuang menahan lapar dan dahaga? Dan yang kedua, penyakit hati yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali adalah takabur, merasa diri paling besar, sombong, menganggap semua orang di hadapannya adalah kecil, menganggap semua yang ada di sekitarnya adalah tidak berarti apa-apa. Kemudian yang ketiga, ria, pamer harta. Pamer harta dengan maksud supaya orang lain merasa terhinakan, dikarenakan dia memiliki gelar, pangkat, jabatan, kedudukan. Dan ria ini pun adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan dikikis oleh ibadah puasa.
Apa yang perlu kita banggakan di hadapan siapapun ketika kita sedang berpuasa? Dan yang keempat adalah sum'ah, merasa diri berjasa dikarenakan dia memamer-mamerkan amal kebaikannya. Dia pernah melakukan itu, melakukan kebaikan, melakukan siapapun, sehingga orang lain merasa terhina dan terendahkan. Dan yang kelima adalah hasad, dengki, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Dia tidak senang melihat orang lain bahagia, bahkan dia merasa gembira ketika orang lain susah. Dan yang keenam adalah hikdin. Kalau hasad tidak senang melihat orang lain bahagia, tetapi hikdin lebih bahaya lagi karena dia ingin merebut kebahagiaan orang lain, merebut harta orang lain, merebut semua kesalahan orang lain untuk memperkaya diri. Dan yang ketujuh adalah namimah. Namimah adalah sikap yang paling harus dihindari oleh kaum muslimin, karena namimah menyebabkan orang lain bermusuhan. Namimah menyebabkan orang lain bertengkar, karena namimah adalah sikap adu domba. Dan yang kedelapan adalah ghibah, suka menceritakan keburukan orang lain. Dan temannya ghibah adalah fitnah. Dia senang mengumbar keburukan orang lain. Dan puncaknya adalah qaswatul qalbi. Qaswatul qalbi adalah keras hati, tidak mau diberi nasihat, tidak mau disampaikan kebenaran. Dan ibadah puasa mendidik kita untuk dijauhkan dari penyakit hati. Kuncinya adalah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman adalah orang yang tenang hatinya dikarenakan dia mengingat Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan hanya mengingat Allah maka hati akan tenang. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit hati, sehingga kita menjadi pribadi yang benar-benar terus istiqomah menjalankan amaliyah ibadah bulan suci Ramadan, dan kita menjadi pribadi yang bertakwa memperoleh derajat mulia dunia mulia akhirat. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Fa ya ayyuhal fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة الكريم وأهل بيته أجمعين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات al-ahya minkum wal amwat. Wa ya Allah yang Maha menatap, ampuni segala kesalahan yang telah kami lakukan, ampuni segala kehilapan yang telah kami kerjakan, ampuni segala maksiat yang telah kami perbuat ya Allah. Terimalah taubat atas segala perbuatan yang kami telah perbuat ya Allah. Jadikanlah kami menjadi ahli syukur atas kecil apapun kenikmatan yang Kau titipkan. Jadikanlah kami menjadi ahli sabar atas seberat apapun ujian yang Kau timpakan ya Allah. Berkahkanlah sisa usia kami ya Allah, berkahkanlah keluarga kami, anugerahkanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, turunan yang soleh solehah ya Allah.
dianugerahi rizki yang melimpah berkah untuk bekal kami ibadah ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah musibah dunia wal akhirah. Allahumma rabbana ighfir lana wal walidin warhamhum kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, beri maaf mereka ya Allah atas segala kesalahannya, maafkan segala kehilapan ya Allah. Jangan pernah siapapun menghina kehidupan ya Allah. Jika mereka sakit, sembuhkan, wahai yang maha menyembuhkan. Allahumma anta syafi la sifa ila sifaruka ya Allah. Jika mereka wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, Allahumma nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah ya Allah. Ringankan hisabnya, jauhkan dari fitnah kubur, jauhkan dari azab kubur, jauhkan dari siksa kubur. Pertemukan kami dengan penuh ridho-Mu di surga-Mu kelak ya Allah. Allahumma aizil Islam wal muslimin wa aslijata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwwihim. Allahumma ansur muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina wal mujahidina fi kulli makan. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata wal abrar ya aziz ya ghafar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullah akbar. Astaghfirullah wa lakum aqimis shalah.